Tetapi demi Allah, kita kembalikan lagi perjuangan kita untuk melawan kemungkaran sunnah. Takbir! Akbar! Takbir! Siap berjuang! Siap berjuang! Siap kumpul kembali! Takbir! KMI bela Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. HTI! HTI! Cabut turunkan! Siap! Siap! Hidup TNI! Hidup NKRI! Negara tidak boleh kalah. Sekarang banyak tidak yang melakukan perbuatan yang menistakan agama. Saya tanya, ayo angkat tangannya. Tangkap, 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 tangkap. Isunya lagi-lagi soal penistaan agama. Kayaknya ya, mereka nih agak keranjingan penistaan agama. Ini yang mungkin disebut dengan penisfobia. Negara Indonesia adalah negara bertauhid. Angkat tangannya semuanya. Takbir. Allahu Akbar. Yang mau dituntut dengan pasal penistaan agama menurut para pendemo itu katanya Gus Yakut, Menteri Agama. Wahai Bapak Presiden, Menteri Agama segera ditangkap. Setuju. Setuju. Allahu Akbar. Kita undang kembali yang pernah kumpul di mana untuk kembali di sana bersama. Kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. NKRI. Dalam sebuah acara wawancara saya dengan Gus Yakut di Cokro TV, Gus Yakut bahkan bicara pernah dipanggil oleh salah satu pimpinan FPI dan digertak supaya mundur pakai pistol yang ditaruh di meja. Gus Yakut cerita kalau dia nggak gentar sedikit pun dan balik menggertak. Kalau dia terluka sedikit saja, maka anggotanya akan menghajar anggota FPI di seluruh Indonesia saat itu juga. Yang mohon maaf Yakut luar biasa itu. Sudah berapa kali membuat gaduh, bahkan mohon maaf lahir batin NU sendiri dibuat gaduh. Jangan pernah coba-coba mengganggu kiai. Jangan pernah coba-coba mengganggu kiai. Kawan kita, Banser NU, kawan kita, Banser NU, kawan kita, Banser NU, NKRI, harga mati, Pancasila, Jaya, Aswada, Nusantara, milik kita. Akar Banten, Akar Banten, Luar
luar biasa ya. Sudah membuat gaduh yang memang saya melihat diduga hobinya membuat gaduh, dan memang dipasang yang orang membuat gaduh seperti ini. Jangan terprovokasi, apalagi memprovokasi. Tidak boleh jaga kiai kita. Tapi kalau kiai kita bersegel, kita habisi mereka. Kalau pemerintah tidak mau tegas dan kelompok-kelompok itu, kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Kita akan cari mereka. Kalaupun kemudian ada orang yang mempersepsikan bahwa beliau Menteri Agama menyamakan azan dengan rombongan anjing, itu ya terlalu gegabah bagi saya. Karena pertama dilihat seorang Gus Yakut sendiri adalah putra kiai, orang pesantren, dia ketua umum GP Ansor yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tidak masuk akal orang itu kemudian menjadikan menyamakan atau membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Nggak ada jaminan anak kiai nggak menista agama, anak pesantren nggak menista agama, nggak ada jaminan. Mau murtad kek, mau mualaf, nggak ada jaminan sudah. Dancer akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Kalau pemerintah tidak mau tegas dan kelompok-kelompok itu, kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Kita yang akan berhadapan dengan kelompok mereka. Kita akan cari mereka. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Dia tahu bahwa melawan kelompok garis keras ini jangan pernah terlihat lemah, karena pasti akan semakin diinjak-injak mereka. Maka keluarlah statement Gus Yakut kalau apa yang dia lakukan itu punya alasan kuat, bahwa dia hanya ingin manusia menjadikan agama untuk tidak bertindak seenaknya sendiri. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergabung nggak? Ini apalagi ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mugarado. Nah, itu harus mestinya diproses. Ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok. Ini luar biasa. Menteri Agama tidak sama sekali menyamakan atau membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Sama sekali tidak. Pada titik ini saya kagum pada Gus Yakut. Dialah menteri semua agama, bukan hanya menteri satu agama. Dan apa yang dilakukan Gus Yakut mendapatkan apresiasi juga dari agama-agama lainnya. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun, mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir, takbir. Orang yang memang sudah semangat untuk mencari kesalahan, ya dicarilah kesalahan. Seolah-olah beliau menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Memang dipengaruhi dengan narasi itu. Menteri Agama menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Itu karena narasi di luar itu sebetulnya. Padahal kalau kita lihat videonya dengan pikiran yang jernih, sama sekali. Ketika beliau menyebut gonggongan anjing, itu sekedar memberi contoh suara lain yang menciptakan kebisingan. Jadi paham kan kenapa ketika Menteri Agama bicara tentang memperkecil suara toa di masjid, kemudian dipelintir kemana-mana dengan masifnya. Model pelintiran, framing, hoax, fitnah. Ini memang kerjaan simpatisan ormas-ormas garis keras itu yang benci sekali dengan sepak terjang Gus Yakut sebelum dia menjadi Menteri Agama. Pola mereka sudah terlihat sejak awal, memotong video, kemudian menyebarkannya di grup-grup mereka dengan narasi yang berbeda, menggerakkan media mainstream, sampai mengerahkan demo dan berharap isu itu membesar supaya bisa terjadi seperti kesuksesan mereka di tahun 2017 waktu menjatuhkan Basuki Cahayapurnama. Buat orang-orang itu, hoax dan fitnah menjadi halal ketika tujuan mereka harus tercapai.